Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini masih bisa ngaji. Anggota kita satu meninggal dunia, Pak Daud. Dia biasanya paling rajin datang, sesibuk-sibuk dia tetap datang pengajian. Duduknya sebelah kiri. Dia nyata datang duduk di sini biasanya duduknya. Meninggal usia 42 tahun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, memaafkan kesalahannya. Insya Allah dia orang baik kok. Ngaji rajin ke masjid, di sini nggak pernah absen ya. Salatnya 5 waktu ke masjid terus, saya lihat itu. Mau hujan, mau petir, mau banjir, dia tetap ke masjid salatnya itu Pak Daud itu, masya Allah. Usianya yang masih muda. Mudah-mudahan ruhnya insya Allah melihat kita di sini, ya. Dia orang-orang soleh insya Allah. Tema hari ini kita mau catat boleh? Hubungan antara akidah dan akhlak. Hubungan antara akidah dan akhlak. Akidah erat hubungannya dengan akhlak, karena akhlak adalah intisari akidah. Kalau orang berakidah benar, akhlaknya akan mulia. Tapi ada juga orang akidahnya benar, akhlaknya rusak. Ada. Sholatnya nggak tinggal, tapi ngomongnya kasar. Hijabnya syar'i, tapi suka ngomongin orang. Ada. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jika seorang berakidah yang benar, maka akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Tapi tidak semua. Iman menunjukkan konsep akidah, sedangkan amal soleh menunjukkan adanya konsep syariah dan akhlak. 1. Al-Quran sebagai sumber pendidikan tauhid akidah yang sempurna. 1. Al-Quran sebagai sumber pendidikan tauhid dan akidah yang sempurna. Jadi kalimat tauhid, akidah, syariah sempurna diajarkan oleh Al-Quran. 1 surat 20 ayat 14. Surah 112 1 sampai 4. 112 1 sampai 4. Surat 2 255. Kemudian surat 2 133. Saya ulangi, surat 20 ayat 14, surah 112 1 sampai 4, surat 2 255 dan surat 2 133. Kita lihat surat 20 ayat 14 langsung. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Perintah kan? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku. Perintah Allah, Bu. Jadi kita sholat ini karena perintah Allah, bukan perintah ustadz, ulama atau kiai. Yang kedua, 112 1 sampai 4. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Iya, Allah Maha Esa, tidak beranak, tidak peranakan. Terus Allah tempat meminta segala sesuatu. jadi Bu, kalau butuh minta sama Allah, jangan sama tetangga. Tetangga bosan nanti. Bu, pinjam ini dong, Bu, minta itu dong. Sekali 2 kali tetangga gak ada masalah. Ketiga kali bosan dia. Assalamualaikum, nggak mau jawab dia. Biar aja Bu, paling minta gitu. Biasanya kalau salamnya lembut mau minta itu, Bu. Assalamualaikum, lamleikum katanya. Jadi kalau ada tetangga ke rumah kita salamnya lembut,
ada butuh itu, minjam uang, minjam itu. Tapi kalau tegas dia assalamualaikum, berarti bawa makanan itu. Ya, saya tandain kalau ada tamu saya lembut salamnya, sopan ngomongnya, hati-hati bicaranya, pasti mau ngutang ini. Dia ketahuan mau ngutang lu, saya pikir. Pekerjaan yang paling enak ngutang, yang paling susah bayar utang. Betul nggak? Ngutang itu paling enak, lembut banget lidah itu orang ngutang. Tapi kalau bayarnya nggak datang-datang lagi seumur hidup. Itulah hidup itu. Surah 2:55. Iya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. 20:14. Udah. Surah 2:55. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya nggak mungkin karena dia Khalik, pencipta, bukan makhluk. Ya. Yang kedua, surah 2133. Udah. 255. Ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Ujung ayat coba lihat, Allah maha tinggi dan maha besar. Jangan sok meskipun pejabat tinggi, jangan sok meskipun badannya besar. Allah maha besar dan maha tinggi, yang berkuasa menguasai langit dan bumi, pencipta alam. Karena ada orang sombong bu, karena pejabat, sombong karena orang kaya, sombong karena cantik, sombong karena hidungnya mancung, sombong karena hidungnya pesek. Ada nggak hidung pesek sombong? Nggak ada dek. Yang sombong itu hidungnya mancung. Kalau sudah pesek aja sombong, gimana mancungnya? Itulah manusia. Ya. Kemudian surat berapa lagi? 2133. Iya, 2133. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Pernah nggak tabrakan langit dengan bumi? Pernah tabrakan nggak matahari dengan bulan? Nggak pernah kan? Begitu bulan tenggelam, mataharinya muncul. Matahari tenggelam, bulannya muncul. Bulan itu dari sinar matahari. Makanya sebut cahaya bulan, bukan cahaya matahari. Cahaya bulan dari sinar matahari. Bulan itu kan gak terang kayak matahari, karena dia mengharapkan dari matahari. Ya. Poin kedua, Al-Quran sebagai sumber pendidikan akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, karib kerabat, dan kepada diri sendiri. Jadi Al-Quran sempurna mengatur hubungan kita dengan ayah, dengan ibu, dengan tetangga, dengan mertua, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan semua. Ada akhlak. Dengan istri beda dengan ibu. Ya bunda ya. Akhlak ibu dengan ibu berbeda dengan akhlak dengan saudara perempuan. Akhlak antum kepada ibu berbeda dengan akhlak kepada istri, walaupun sama-sama perempuan. Itulah bedanya.
Harus dibedakan ibuku dan istriku. 1690. 1690. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ulangi dari atas pelan-pelan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Coba lihat Bu, kita suruh adil kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada kerabat. Adil. Jangan karena musuh kita lawan, karena teman akrab kita tidak adil. Walaupun musuh kita harus jujur. Walaupun berat. Terus memberi bantuan kepada kerabat. iya, yang pertama dibantu kerabat dulu Bu, bukan tetangga, bukan teman kuliah, bukan teman kampus, bukan teman haji, bukan teman umroh, kerabat. Siapa itu? Ayah, ibu, saudara, sepupu, ponakan. Itulah kerabat. Ini kadang traktir tetangga luar biasa. Bulan muda makan-makan, tapi ayahnya pernah nggak traktir orang dari Garut? Ya, datang ke Jakarta juga kita makan-makan, ada gaji bulan muda, nggak ada itu. Yang traktir teman akrab di kampus, teman akrab di kantor, teman akrab tetangga. Bukan ayahnya yang ditraktirnya, bukan maknya. Maknya nggak pernah makan enak dan tidak pernah masuk restoran mewah. Banyak kan orang tua kita seumur umur nggak pernah makan enak, tidak pernah dibawa makan ke restoran. Seperti Ade, pernah bawa mama nggak ke restoran mewah? Pernah. Si Ade pernah nggak bawa mama ke restoran yang harganya 300 juta gitu? Minimal ke Simpang Raya. Makan mas sepuasnya. Sudah habis makan, bayar ya ma katanya. Iya. Yang traktir teman kantornya, teman kuliahnya. Harusnya yang traktir siapa? Ayah dan ibu kita dulu, saudara kandung kita Bu. Ibu kan gitu sama tetangga, Bu makan-makan yuk, suami saya lagi keluar kota. Suaminya kerja luar kota, ibu makan-makan sama tetangga. Gak pernah kan nelpon ipar ibu, adiknya suami perempuan, Dek ke rumah yuk makan-makan sama mbak. Nggak bakalan. Bu Ongko nggak bakalan itu. Telepon abang suami, kakak suami yang perempuan, Mbak ke rumah yuk saya traktir makan-makan, Mas kemarin baru gajian. Nggak bakalan. Yang ibu traktir tetangga, teman dekat, teman akrab. Nggak ada urusan kita itu. Ya mulai sekarang robah Bu. Kalau suami gajian uang lebih, yang ditraktir saudara suami, karena yang cari uang dia. Mbak ke rumah yuk, ada apa Dek? Kata ipar ibu, ini Mas baru gajian, makan-makan yuk di Simpang Raya, di Sederhana. Habis makan bayar ya Dek gitu. Dek pernah gak traktir mama gajian manggil sengaja ke kantor? Benar, nih ada mama loh saksi sini, masih hidup lagi. Iya sering ditraktir makan bulan muda di makan dari luar nggak doyan. Ya minta uangnya aja. Susah kalau kayak gitu ya. Deso. Niat baik anaknya traktir makan di restoran, maknya deso.
Nggak cocok. Cocoknya sayur asem, keladi, talas, ikan asin. Itulah salah satu birrul walidain, berbuat baik, menyenangkan hati ibu. Traktir makan, waktu libur panjang jalan-jalan ke luar negeri, nggak taunya ngutang di kantor. Buka surat 2133. Iya. Dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Coba lihat, Allah paling murka kepada perbuatan keji, mungkar. Apa itu keji dan mungkar itu? Homoseks, gay, berzina. Sekarang gay banyak Pak di kantor-kantor, di mall-mall. Kenapa? Ada dua. Pertama faktor genetika, kedua faktor bosan dengan wanita. Udah 15 tahun pacaran, bosan, terus mencoba dengan laki-laki, ternyata enak. Sekarang banyak itu buat, saya lihat di mall-mall itu mereka bermesraan, megang tangan, saling berpelukan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Berbeda kalau orang gay dengan yang memeluk, bukan karena gay, beda Bu. Hati-hati anak ibu laki-laki. Dulu perempuan kita khawatir berzina, sekarang perempuannya berzina, laki-lakinya homoseks. Kalau terlalu sering laki-laki datang ke rumah, masuk ke kamar, kunci pintu, something wrong, you know? Yes. Ada yang harus dicurigai itu. Dia sering bawa laki-laki ke rumah, anak ibu laki-laki, masuk kamar ada kunci dari dalam. Itu ada sesuatu yang salah. Akibat apa? Bosan dengan wanita dia. 15 tahun pacaran. Anehnya orang dulu nggak pacaran, hidupnya bahagia kok. Orang sekarang pacarannya 15 tahun baru nikah, 2 tahun cerai. Kenapa? Udah bosan. Pacarannya kelamaan. Orang dulu mana ada itu? Kenal, nikah. Di nikah itulah malam pertama itu mereka pacaran, saling mengenal. Orang sekarang nggak pacarannya kelamaan, akhirnya bosan. 3 tahun cerai dia. Ya. Habis dibaca? Terus. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Iya, supaya kita mengambil hikmah dari kehidupan. Ada musibah, oh begitu. Ada nikmat, disyukuri. Supaya kita ngambil pelajaran dari semua peristiwa, baik itu peristiwa baik maupun peristiwa yang buruk, baik itu bentuk musibah maupun bentuk nikmat. Orang kadang bersyukur ketika dapat nikmat, begitu musibah mengeluh, sakit mengeluh, miskin mengeluh, susah mengeluh. Begitu kaya hura-hura, jalan-jalan ke mall tiap ahad, makan-makan, sekali makan 1 juta. Begitu miskin mengeluh, kenapa nggak nabung? Saya seumur umur Bu, nggak pernah bawa istri ke mall, seumur umur sampai sekarang, baik istri muda maupun istri tua, nggak pernah saya bawa. Pak Dedi ada pernah bawa istri ke mall? Sering. Saya seumur umur Pak, bawa anak bawa istri ke mall nggak pernah. Orang tiap hari ahad ke mall, sekali ke mall 1 juta Bu, makan di Mang Engking. Kurangilah Bu yang gitu-gituan itu. Mendingan sedekah kita. Banyak orang miskin yang butuh dana kita. Mereka makan aja susah. Oke, terus surat berapa? Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pendidikan akhlak kepada Allah dan Rasul. 1690 udah? 3321. 3321.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ibu banyak mana? Mengingat uang atau mengingat Allah? Bu, ibu mengingat uang atau mengingat Allah? Ah, yang benar. Surah 5 ayat 8 sudah? Belum? Ya, 5 ayat 8. Ayo. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Contoh, ibu enggak suka sama seseorang, baik buruknya ibu tidak suka, objektif lah. Kalau baik katakan baik, kalau buruk katakan buruk. Karena dia tidak suka sama seorang, yang baik pun dikatakan buruk. Jadi tidak objektif. Ibu nggak suka sama suami, keburukan suami aja bongkar depan tukang sayur. Sebaliknya ibu senang sama suami, tidak ada suami yang salah, benar terus dibela walaupun suami salah. Jadi nggak objektif lagi bu kita ketika kita berlebihan memuji seseorang atau menghina seseorang. Artinya seburuk apapun dia pasti ada kebaikannya, sebaik apapun dia pasti ada kelemahannya. Gak ada orang yang sempurna, betul ya? Disitulah kemampuan kita objektif bicara. Misalnya ibu muji-muji anak ibu, pada orang tahu anak ibu seperti apa di luar. Depan ibu dia bagus, pura-pura alim, pura-pura alim. Di luar sebenarnya dia preman, tapi ibu nggak tahu. Banyak orang kayak gitu bu, muji-muji anaknya depan saya. Saya tahu siapa anaknya. Di luar nggak sholat kok. Di luar minum minuman keras kok. Tapi di rumah dia alim, sholat nggak tinggal. Dia bangga ibunya, anak saya nggak tinggal sholatnya. Karena di rumah samping ibunya. Ketika di luar rumah nggak sholat lagi. Yang begini yang kita waspadai, kebaikan karena kamuflase, bukan kebaikan karena ketulusan dan keikhlasan. Suami ibu pun bisa begitu, di rumah pura-pura alim, sholat nggak tinggal, baca Quran malam. Di luar mungkin nggak seperti itu. Ibu kan nggak tahu posisi suami ibu di kantor seperti apa. Ibu terlanjur muji-muji depan teman kantor. Suami saya bu, sholat nggak tinggal segala macam. Senyum-senyum orang dengarnya itu. Karena orang tahu tingkah suami ibu itu, misalnya contoh nauzubillah, misalnya nggak benar, pacaran sama sekretaris, pacaran dengan teman kantor. Tapi ibu nggak tahu kan. Yang tahu ibu, yang ibu tahu sholat tidak tinggal di rumah. Bongko pernah nggak menghadapi situasi sangat berat tanpa melibatkan suami? Bisa menyelesaikan masalah, pernah nggak? Berat tapi punya keberanian menyelesaikan masalah tanpa melibatkan suami, pernah? Memang selesai masalahnya ya? Nggak pernah selesai. Hah? Nggak selesai. Ujung-ujungnya nggak lapor sama suami? Ya lapor kalau sudah mentok. Udah mantap. Iya, kadang kita menghadapi satu kasus tapi kita ingin mandiri menyelesaikannya, tapi dalam kenyataan kita nggak sanggup. Iya. Ya, dalam kenyataan nggak sanggup sebenarnya, tapi kita merasa yakin kita sanggup. Itu yang merusak, yang bahaya itu. Akhirnya stres. Mau lapor sama orang, sama suami udah malu. Yang lebih memalukan lagi,
suami tahu kasus itu dari orang lain. Kok tega ya istri saya nggak ngomongin itu sama saya, justru tahu dia dari tetangga gitu misalnya. Makanya kan bisa terus ya Pak. Dia stres. Jadi ini jadi orang stres. Kenapa Bu? Jadi orang stres. Iya makanya jangan menyelesaikan masalah terlalu yakin kalau memang tidak bisa gitu loh. Nggak salahnya melibatkan suami. Cuma kadang ya namanya ibu-ibu gengsi kan menceritakan masalah dengan suami. Yang kedua takut dimarahin suami. Itu masalahnya. Nah, poin berikutnya surat 729 sudah? 729. Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Kemana kita dikembalikan? Kepada Allah. Lewat apa? Mati. Ruhnya kembali kepada Allah. Jasadnya dikuburkan, ruhnya kembali kepada Allah. Tulang bisa membusuk, daging membusuk, tapi ruhnya kan enggak, Bu. Yang disiksa kubur itu sebenarnya bukan jasad, Bu, tapi ruh. Tapi kenapa begitu kita gali kuburan, kepala, kaki, tangan, tulang-tulangnya bersatu di kepala kadang. Kadang kepala, kaki, tangan ngumpul di kaki, tulang-tulang itu. Akibat dahsyatnya azab kubur itu. Sama dengan ibu tidur pulas, mimpi dikejar mak lampir, pernah? Dikejar Gondoruo, dikejar Jokowi, pernah? Ibu tidur normal jam 4 tidur, tapi mimpi buruk ibu dikejar mak lampir, mini pelet, segala macam. Bangun ibu merasa sangat capek, padahal tubuh tidak bergerak tempat tidur. Itulah efek mimpi buruk. Efek mimpi buruk. Padahal kita nggak bergerak kalau tempat tidur. Nggak bergerak ibu tempat tidur itu. Tapi bangun pagi badan capek kan Bu. Saya merasakan itu. Kalau lagi mimpi buruk malamnya, pagi itu badan pegal semua, kecapean. Seperti itulah azab kubur itu Bu. Yang disiksa itu ruhnya. Tapi kan dahsyatnya siksa kubur itu berefek ke fisik. 40 hari baru meninggal kita gali kuburannya. Tengkorak, kaki, tangan udah posisi di sebelah kaki, nyatu gitu. Kan dahsyat azab kubur itu. Kalau nggak percaya Bu, gali aja kuburan orang sudah meninggal 3 bulan itu. Tulang itu udah ngumpul itu. Iya, bersatu. Kepala, kaki, tangan di kaki, kadang kepala, kaki, tangan di kepala. Kalau dia melakukan banyak dosa besar, kalau dia orang taat enggak, utuh dia, enggak disentuh tanah. Contoh siapa? Para nabi. Seandainya kita gali makam para nabi itu mulai dari Nabi Adam, itu utuh sampai sekarang itu. Tanah saja pun nggak berani menyentuh tubuh fisik mereka di kubur itu. Jangankan para nabi Bu, pernah kejadian dulu Pekanbaru itu di Medan. Jadi ada barang tinggal sudah 40 hari meninggal. Karena ini barang berharga harus digali lagi. Begitu digali kuburan itu, jenazah itu utuh, nggak disentuh tanah. Utuh. Kita pelajari diam-diam siapa itu jenazah, kok sampai nggak disentuh tanah. Rupanya orang taat, orang soleh, ulama di Pekanbaru waktu itu. Apalagi nabi dan rasul. Jadi secara fitrahnya manusia itu kalau meninggal pasti bersatu dengan tanah. Tapi untuk orang-orang tertentu dipelihara. Iya Bu, kisah nyata Pekanbaru itu. Orang kaget semua.
jenazah utuh. Kain kapan kayak kemarin sore dimakamkan itu, nggak kesentuh. Ternyata dia ulama besar, ulama yang jujur, ulama yang tawadhu. Ibu juga bisa kok seperti itu, taat ibadah. Ya, insya Allah. Ketiga, keyakinan dalam berdoa adalah bagian dari akidah. Surat 2 186. Doa itu bagian dari akidah. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu saya kabulkan, kata Allah. Tapi syaratnya harus terpenuhi. 2186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebaikan. Coba lihat, Bu. Mereka mengikuti perintahku dan beriman kepadaku, baru dikabulkan doa. Ibu jangan mengeluh, Pak, kenapa sih doa saya nggak dikabulkan? Ibu sholat aja baca tinggal. Sholat tidak tinggal tapi terlambat. Puasa betul tapi tidak sempurna. Sedekah iya tapi tidak ikhlas. Ngaji iya tapi karena butak lihat suami di rumah. Kenapa ngaji, Bu? Butak lihat laki den di rumah katanya. Udah jelek tua belagu katanya. Jelek tua belagu miskin lagi. Hidup lagi. Kalau tua jelek miskin jelek tua kaya nggak ada masalah. Ini udah jelek tua miskin belagu, lagunya panjang lagi, jauh. Ya jauh lah dari Allah. Ada nggak suami ibu seperti itu? Sudah miskin belagu. Nah, 756 756. Udah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibu lihat itu, rahmat Allah sangat dekat kepada orang berbuat kebaikan. Artinya orang baik itu dirahmati, bukan dilaknati. Ciri-cirinya apa? Apa ibu dapatkan kalau ibu dirahmati? Ketenangan jiwa. Walaupun bangun pagi dengan ikan asin, tapi tenang. Walaupun hidup pas-pasan, tapi nggak gelisah. Walaupun rumah kita kecil, tapi tidak minder. Ada orang gitu kan, rumah kecil, minder. Bergaul sama orang kaya nggak mau, nggak enak. Pak dia kan orang kaya, nggak ada urusan. Kita nggak pernah minta uangnya kok. Dia miskin kita nggak pernah bantu, dia kaya nggak pernah kita minta tolong. Kenapa harus minder? Kemudian poin kelima, orang yang berakidah dijamin masuk surga 4130. 436. Oh iya terus 436. Ya udah. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Satu, orang tua, bukan Karib tetangga, kerabat. karib kerabat, istri, anak, ponakan, sepupu, terus Anak-anak yatim, anak yatim. 3, orang-orang miskin, romusa, rombongan orang susah. Terus tetangga dekat dan tetangga jauh. baru masuk, Bu. Urutan keempat ternyata tetangga itu, Bu. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetap kerabat nomor 1. Terus Teman sejawat, ya,
Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sekarang nggak ada. Yang ada pembantu. Hamba sahaya nggak ada lagi, Bu. Apa beda pembantu dengan hamba sahaya? Hamba sahaya diperjualbelikan. Iya, hamba sahaya itu budak. Kalau zaman Rasulullah ada kan budak itu. Berapa harganya ini kita beli seorang wanita? 250 juta udah. Boleh sekaligus diperistri boleh. Jadi pembantu boleh. Jadi babu boleh. Tapi mahal 250 juta. Namanya hamba sahaya. Kemudian dihapus oleh Rasulullah, hilanglah hamba sahaya. Sekarang kita namanya pembantu. Gajinya lah kadarnya. Tapi kita nggak bisa sewenang-wenang. Dia berhak kapan saya mau berhenti. Pak, saya capek mau berhenti kerja, nggak bisa kita maksa. Siapa punya pembantu di rumah? Saya sejak nikah tetap ada yang mengurus. Ya. Kemudian, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. ya, karena sombong itu hanya sifat Allah, al-mutakabbir. Poin terakhir, orang berakidah dijamin masuk surga. 46, 13, 14. 46, 13, 14. Ayo. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, di dalam surga. Tapi dengan catatan Ibu tidak melakukan dosa besar ya, Bu. Salah satu dosa besar apa? Ngomongin orang. Menjelek-jelekin orang lain, itu dosa besar. Bukan sekadar mencuri, berzina, tapi ngomongin orang itu dosa besar. Kecuali yang diomongin kebaikan. Saya salut sama Ibu itu, kenapa? Sedekahnya Masya Allah, itu bagus. Tapi kalau kelemahannya kita bongkar, dosa besar. Ya, saya kira cukup sekian. Saya buka session tanya jawab, silakan. Yang bertanya silakan. Ya, orang bertanya itu cerdas. Yang diam itu blow on. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih Ustaz, untuk sholat tahajud itu lebih baik sholatnya itu di seperti malam awal itu, kalau misalnya sekarang itu kayak saya kayak jam 3 gitu lah minimal gitu, sampai jam 2, atau yang bisa, apakah boleh gitu sholatnya juga di menjelang azan subuh gitu? Bukan soal boleh tidak bolehnya. Seabdul tahajud itu selesai setengah jam sebelum waktu subuh masuk. Ukurannya itu. Misalnya subuh jam tengah 5, berarti jam 4 harus sudah selesai salat tahajud dan witir. Jadi setengah jam sebelum masuk waktu subuh, tahajud dan witir tidak ada lagi. Itulah berdasarkan contoh dari Nabi. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah, Bu, setengah jam itu? Pertama berdoa, kedua baca Quran, ketiga membangun sahabat. Membanguni Ali, bangun-bangun. Anu bangun-bangun, Abu Bakar bangun-bangun, udah sholat tahajud gitu. Kalau kita melakukan itu sekarang, usil banget sih lu, sholat aja lu sendiri. Coba kita bangun di tangga itu, kita telepon Bu Ongko, kita telepon Bu Dedi, ngapain sih Bapak telepon saya gitu. Kalau Rasulullah tidak, diteleponi tetangga, ayo bangun tahajud gitu. Sekarang kalau saya teleponin tetangga di sini, oh habis saya, Bu, jadi omongan saya. Ya Pak Subur, saya telepon Pak Subur, ngapain sih Bapak menelpon saya, kayak kurang kerjaan katanya. Padahal saya memang kurang kerjaan. Apalagi ada lagi? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh nggak kita atahiyat pertama
lanjutkan doa boleh nggak? Nanti yang pertama nih, terus kita langsung baca doa gitu. Enggak lah. Harus selesai. Iya. Selesai, iya. Rakaat terakhir atau setelah sholat. Yang kedua, dalam sholat nggak ada doa bahasa Indonesia loh Bu. Iya. Sholat itu harus bahasa Arab. Yang kedua, harus diambil dari, tidak boleh diambil doa dari Al-Quran ketika sholat. Misalnya ibu sujud terakhir, nggak boleh ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zalamna di sujud, nggak boleh Bu. Tidak boleh ngambil doa Al-Quran di sojat, di sholat. Makanya doa itu setelah sholat. Ibu pernah dengar kan itu? Bukan dalam sujud terakhir kita bagus. Ya, tapi tidak sujud terakhir, tapi tidak pakai bahasa Indonesia. Tidak. Yang pasti jangan pakai doa dari Al-Quran ketika sholat. Ya. Ada lagi? Ustaz, tanya, kalau kita kan baca, kalau itu kadang saya suka baca surat Al-Baqarah yang 286 akhir. Nah itu kadang-kadang kan terakhir itu kan diakhiri dengan apa? Doa. Kuisen kotir kalau nggak salah ya. Terus itu saya langsung nyambung Robana Jalabna, Ampusan. sama Robana Tujibana, terus Robana Tinafi Bidangnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Doa yang diambil Al-Quran ketika sholat nggak boleh. Iya, jadi doa itu ibu baca setelah sholat. Doa setelah sholat. Ada lagi? Jangan bengong aja ibu, kayak bebek. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah salat tahajud kan. Salat tahajud kan yang sering saya lakukan itu bukan sering yang saya lakukan. Itu kan 8 rakaat. Berapa? 8 rakaat. Iya. Boleh nggak siap 2 rakaat kita berdoa, 2 rakaat kita berdoa? Bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kan? Iya, malah itu yang dianjurkan. 2 rakaat berdoa, 2 rakaat berdoa. Justru gitu. Karena kan saya belum tahu tuh kemarin saya bilang. Terus yang tadi dibilang jangan sampai subuh. Ketika kita lakukan baru 3 apa? 6 rakaat. Subuh tuh kita nggak sempat berdoa tuh. Ya nggak apa-apa. Makanya sebaiknya tahajud dilakukan setengah jam sebelum waktu subuh harus sudah selesai. Tapi kalau memang kondisi darurat, misalnya kesiangan, tapi kita bikin sekali tahajud, dapat 4 rakaat, 6 rakaat, ya dapat pahala tetap. Tapi sifatnya kondisional. Masalah ini satu masalah sholat witir. Yang saya lihat di masjid-masjid mereka habis sholat isya mereka sholat witir. Ya mungkin dia tidak sholat lagi malam. Tapi kalau dia sholat malam, kenapa diwitirkan habis isya? Tidak ada witir 2 kali semalam. Iya. Saya yakin mereka tahajud lagi. Habis tahajud witir lagi. Sementara kalau dia tidak witir, antara tahajud harus ada penutup witir dengan subuh. Tidak ada witir 2 kali semalam. Ya, mungkin dia nanti malam nggak witir barangkali. Tapi tahajud Tahajud tapi nggak witir. nggak bisa. Karena antara tahajud dengan subuh harus ada penutup witir. Nggak boleh Pak tanpa witir. Pembeda antara tahajud dengan subuh.
harus ditutup dengan witir 1 rakaat minimal. Makanya saya bilang sering orang habis sholat isya sholat witir, tapi malam tahajud juga dia. Witir dia salah karena nggak ada 2 kali, tidak witir juga salah, tidak ada pembedaan antara tahajud dengan subuh. Dan tidak ada contoh dari Rasulullah seperti itu. Ngawur itu, Pak. Atau dia witir tapi jangan bangun tahajud, nggak usah pakai tahajud sekalian, Langsung subuh tadi. ya langsung subuh. Apa terlalu pintar merekayasa agama itu, suka-suka hatinya. Witir 2 kali semalam dia. Kecuali nggak ada niat bangun subuh, bangun pagi untuk tahajud, iya witir aja bisa isya, bangun langsung subuh kan gitu. Sama kita masalah tahajud, apa kita harus tidur dulu kan? Memang disunahkan. Tahajud yang terbaik memang harus tidur dulu. Video tadi. Iya. Sunnahnya memang harus tidur dulu. Karena kan ada yang seperti Bukan berarti tidak boleh ya Pak. Saya ulangi, sunnahnya tahajud itu harus tidur. harus tidur. Iya. Karena logikanya di mana? Karena tahajud itu jam 3. Terus Bapak nggak tidur sampai jam 3 berarti? Begadang itu. Begadang sambil 3 langsung tahajud. Ah, bikin masalah Bapak. Makanya saya tanya, apa ada persyaratan harus tidur dulu? Memang iya, Berarti sunahnya tidur dulu. tidur dulu. Kecuali memang kondisional, Bapak memang lagi jaga malam. Ya, Bapak jaga malam otomatis nggak tidur. Begitu Bapak lihat jam 3, tahajud dulu boleh. Tetap sama. Jadi masalahnya dia tidur jam 9 tidur. Jam 12 bangun. Oh, nggak apa-apa. Ya pakai itu dia udah bangun syarat. Iya, dia udah tidur kan. Terus jam 1 saat tahajud. Jam 1 dia sholat katanya 2 rakaat. Terus jalan lagi. Jam 3 dia sholat lagi 4 rakaat. Nggak ada contoh kayak gitu. Ngarang itu sudah. Dia bilang, jadi satu aja satu waktu. Saya bilang. Iya, bangun aja tengah 3 sholat sampai tengah 4, jam 5 subuh atau tengah 5. Nggak pernah Rasul contohkan gitu-gitu Pak. Kreatif sekali itu orang. Ya, yang lain. Baik, kalau nggak ada lagi, udah bosan. Yang malam ahad depan diajak Bu suami, bawa anak, bawa semua, sampai sekarang nggak ada saya lihat bawa itu. Daripada di rumah nonton TV anak-anak itu, mendingan dibawa kemari. Saya yakin ibu punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Di rumah ngapain sekarang ini? Iya, kecuali di Pondok Indah. Iya, doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa malam ahad depan insyaallah hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.